Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 4 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Pak Fajar sudah menerima telepon dari anak buahnya. Dia juga langsung pergi menuju ke rumahnya Neratu. Lain lagi di sisi lain di rumah sakit, para Buana sama Dewa dan Silipia si Brokokroni juga dia masuk ke ruang rawatnya Neratu, dan Silipia juga dia sangat khawatir melihat keadaan Neratu. Lalu di sisi lain Nana juga sampailah ke rumah sakit dan dia langsung nanya kepada suster. Suster juga mengasih tahu kepada Nana di mana ruang rawatnya Neratu. Lalu Nana juga langsung pergi menuju ke ruang rawatnya Neratu, dan di sini di ruang rawatnya Neratu dia Dewa sama para Buana dan Silipia dan si Brokokroni dan Suketi juga kaget. Nana sampai ke rumah sakit. Lalu di sini juga Nana juga minta maaf kepada Neratu dan dia juga nanyakan keadaan Neratu. Lalu di sisi lain si para Buana dia ngomong kepada Nana, kok kamu bisa keluar dari rumah, kan saya sudah dikunci semua, kata para Buana. Lalu Nana juga menceritakan semuanya kepada para Buana dan kepada Dewa. Lalu di sini si para Buana juga dia juga ngomong yang enggak kepada Nana. Lalu di sisi lain di sini Dewa sangat marah kepada para Buana. Mama itu kenapa sih nyalahin kepada Nana kalau Mama mau harus adil. Si Roni sama Silipia juga harus bertanggung jawab mengurus Neratu, kata Dewa kepada para Buana. Di sini juga si Brokokroni juga sama Silipia juga dia sangat kaget. Lalu Silipia juga dia ngomong kepada Dewa, kenapa kok Kak Dewa membawa-bawa saya, kata Silipia. Lalu di sini juga si para Buana dia menyalahkan kepada Nana. Lalu Neratu juga ngomong kepada para Buana, udah parah kamu itu jangan menyalahkan terus Nana, kata Neratu kepada para Buana. Tiba-tiba di sini masuklah suster dan suster juga ngomong kepada seluruh keluarga Buana, pokoknya sekarang Bapak Ibu pergi aja dan keluar dari ruang rawatnya Neratu supaya pasien bisa istirahat, kata suster kepada seluruh keluarga Buana. Lagi-lagi di sini suster sudah mengusir mereka dari ruang rawatnya Neratu. Para Buana juga menyalahkan Nana lagi, ini gara-gara kamu datang ke sini, kita tidak bisa menunggu Neratu, kata para Buana. Singkat cerita mereka juga langsung keluar dari ruang rawat Neratu dan langsung pergi pulang menuju ke rumahnya. Lain lagi di sisi lain di rumahnya Buana, di sini si Tony juga dia langsung masuk ke rumahnya Buana dan langsung menuju ke kamarnya Neratu yang sudah ada si Alia, si Adel sama si Kevin. Dia suruh membuka brankas yang berisi emas dan uang. Di sini juga si Tony juga bisa membuka brankas itu. Pas sudah terbuka di sini si Alia, si Ratu sama si Kevin dan si Tony juga sangat kaget dan senang karena dia akan kaya dan dapat emas dan perhiasan dan uang Neratu digasak semua sama mereka. Sudah dia menggasak semua uang sama emas Neratu, dia juga keluar dari kamarnya Neratu. Pas mau keluar dari rumahnya Neratu, di sini si Alia, si Hilen Atel dia ngomong kepada si Tony, kamu sekarang matikan seluruh CCTV di rumah ini supaya kita tidak ketahuan sebelum kita pergi, kata si Alia, si Atel. Lalu si Tony juga langsung dia pergi, dia juga memutuskan dan menghapus semua video di CCTV itu. Di sini dia juga pas sudah beres, pas mau pergi, gak lama kemudian tibalah Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga sambil menunjuk mau kemana kalian, kata Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada si Kevin, sekarang kamu jadi tukang rampok ya Kevin, kata Pak Fajar kepada si Kevin. Di sini juga si Alia, si Adel sama si Kevin dan si Tony juga sangat kaget dan terjadilah di sini si Tony juga dia langsung mau menghajar Pak Fajar, tapi di sini terjadilah perkelahian antara Pak Fajar sama si Tony dan Pak Fajar akan merebut barang-barang yang sudah diambil dari kamarnya Neratu oleh si Kevin, tapi tidak bisa. Lalu Pak Fajar juga langsung didorongkan dan langsung nyuksuk kena kursi. Lalu mereka juga si Tony sama si Kevin dan si Alia itu juga langsung keluar dan lari dari rumahnya Neratu. Tapi di sini Pak Fajar juga langsung mengejarnya.
Singkat cerita di sini terjadilah kejar-kejaran antara Papajar sama si Kehead Kevin di mobil. Papajar juga di sini dalam hati, saya tidak akan membiarkan kalian, saya akan mengejar kalian terus, kata Papajar. Di sini juga si Aliatil juga sangat khawatir, takut dia kejar sama Papajar. Gak lama kemudian Papajar juga langsung menghadang mobilnya si Kehead Tony. Dan di sini Papajar juga di sini turun dari mobilnya, dan si Kehead Tony dan si Kehead Kevin juga dan si Aliatil juga langsung keluar dari mobilnya. Terjadilah perkelahian. Papajar dikeroyok sama si Kehead Tony dan si Kehead Kevin. Papajar di sini bisa mengalahkan si Kehead Kevin sama si Kehead Tony. Lalu di sisi lain terlihat di sini keluarga Buana juga, para Buana juga sudah sampai ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya semua juga sangat kaget karena di rumahnya pintu terbuka dan semua juga berantakan. Jangan-jangan rumah kita ke rampokan, kata Silvia. Lalu di sini para Buana juga langsung pergi dan menuju ke kamarnya Neratu. Pas sampai ke kamarnya Neratu di sini melihat berkas sudah habis semua isinya. Si para Buana juga shock dan dia juga menjerit-jerit, dan terlihat semua juga menuju ke kamarnya Neratu, dan terlihat para Buana juga lagi-lagi dia menyalahkan Nana. Dewa sudah tidak sabar, dia juga sadar, dia juga langsung marah kepada para Buana, kepada ibunya. Lalu di sini Dewa sudah ngomong gitu kepada para Buana. Di sisi lain si Broko Kroni dia dalam hatinya ngomong, ini pasti gara-gara saya jangan sampai ketahuan bahwa si Kehead Tony, si Kehead Kevin tadi nelpon di rumah sakit. Lalu dia juga sibuk dia menguruskan Junior supaya tidak ketahuan sama Dewa. Pas di sini Junior lagi nggak ketutupin sama tangannya si Broko Kroni, terlihat sama Nana ada coretan di pipinya Junior. Di sini juga Nana juga sangat kaget, dan Nana juga ngomong kepada si Broko Kroni, kenapa pipinya Junior kok ada bekas luka, kata Nana kepada si Broko Kroni sama Silvia. Lalu Nana juga dia mau mengambil Junior, tapi di sini Silvia sama si Broko Kroni tidak mengasihkan. Lagi-lagi si Nurus Tunjung, si Nini Kuntring, si para Buana di sini dia membentak kepada Nana. Lain lagi di sisi lain di sini Papajar yang masih berusaha dia melawan si Kehead Kevin sama si Kehead Tony, dan si Kehead Tony sama si Kehead Kevin sudah nyuksuk semua. Tiba-tiba datanglah anak buahnya si Kehead Tony. Di sini juga Papajar juga dikeroyok sama anak buahnya si Kehead Tony. Di sini Papajar juga kewalahan. Tiba-tiba pas Papajar lagi dihajar oleh anak buahnya si Kehead Tony, datanglah di sini Mbak Nurani yang lagi naik taksi. Dia juga turun, dan sudah turun dia juga berteriak-teriak kepada warga, dan warga di situ dia ngomong kepada Mbak Nurani, telepon aja polisi, kata warga. Di sini Mbak Nurani juga langsung dia menelepon polisi, dan rombongan si Kehead Tony dan si Kevin juga dia langsung kabur. Pas dikabur di sini Papajar juga malah memarahin kepada Mbak Nurani, gara-gara kamu mereka pergi, kata Papajar. Lalu Papajar juga dalam hatinya dia ngomong, saya harus pergi ke rumah Buana untuk melihat CCTV. Saya akan menjebloskan si Kehead Kevin harus masuk penjara, kata batinnya Papajar sambil dia juga pergi meninggalkan Mbak Nurani. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Juni 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, pagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin parelo lobati soledat kalau Mimin tes ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.